Dampak kepada Raya atau anak dengan perselingkuhan orang tua ipar adalah maut. Berdua dengannya sangat mengkhawatirkan, bagaikan bertemu dengan kematian. Ibu tuh kurang sreg kalau adikmu ngekos. Yuk belajar dari film ini. Ibu yang tidak percaya pada anak kedua, yaitu R, ingin R tinggal bersama N, sehingga ibunya ada rasa bersalah dan merasa gagal menjadi orang tua. Ya wes, kita jagain sama-sama ya. N punya banyak prestasi, tapi people pleaser, juga independent woman, bisa berkarir dan mengambil keputusan daripada A. Sejak usia 8 tahun, ayahnya sudah meninggal, dia tidak ada figur ayah. Daddy isu pada laki-laki. R yang memiliki luka batin, pengalaman masa lalu, ada daddy isu, dan dia ingin ada sosok ayah. Dia juga playing victim, haus akan pujian, kasih sayang. Mungkin love language-nya adalah physical touch. Jadi ketika ada yang menyentuh, dia merasa disayang. Mungkin juga dia merasa ada yang melindungi, padahal dilindungi karena sayang dan karena nafsu itu beda ya. R dan A, mereka berselingkuh. R bilang kalau ini karena dia sering dibanding-bandingkan sejak saat kecil. Penumpukan luka batin sejak kecil sehingga saat ada momen dia bisa melampiaskan dengan balas dendam ke kakaknya. Walaupun begitu, perbuatannya tetap dianggap salah karena dia telah berzina dan juga menggugurkan kandungannya. Badai yang paling berbahaya itu justru yang awalnya gak kelihatan tanda-tandanya. R dan A di luarnya mawar, dalamnya sangar. Untuk netizen sebaiknya mengurangi rasa ingin tahu siapa itu N dan R ya, Raya. Karena N sudah berani speak up aja, itu sudah suatu hal yang luar biasa. Sampai difilmkan untuk pembelajaran bagi banyak orang. Diangkatnya topik ini tentu menjadikan kecemasan tersendiri bagi yang punya adik atau saudara kandung yang tinggal bareng. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimanakah pendapat engkau Rasulullah tentang ipar? Beliau menjawab, ipar adalah maut. Berdua dengannya sangat mengkhawatirkan, bagaikan bertemu dengan kematian. Dampak kepada Raya atau anak dengan perselingkuhan orang tua, jelas psikologisnya bisa terganggu, merasa sedih yang mendalam, malu sama teman-teman, tidak fokus saat belajar, dan ini bisa berdampak hingga dewasa. Orang tua idealnya menjadi cinta pertama bagi anak, tapi cinta pertamanya malah membuatnya jadi sakit hati. Saya pernah mendapatkan klien dengan orang tua yang berselingkuh, dan ini berdampak pada prestasi belajarnya. Saat kuliah, dia sering menangis, menarik diri, tidak percaya diri. Dia merasa jijik sama ayahnya, melihat ibu sebagai korban yang tertindas, ingin menolong ibu tapi ibunya masih berkegantungan secara finansial dengan ayahnya. Hingga persatuan ayah dan ibunya membuat dia menderita. Dia ingin orang tuanya pisah, tapi khawatir dengan pandangan orang lain terhadap keluarganya. Sebaiknya jika kita ingin berhubungan baik dengan sesama manusia, maka perbaiki dulu hubungan dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama merupakan benteng diri. Jika tidak ada satupun makhluk yang melihat perbuatan kita, tapi dengan membentengi diri, maka ketika berbuat suatu hal, masih ada perasaan kalau Allah mengawasi dan melihat apapun yang kita lakukan. Karena dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berinteraksi, maka kita melibatkan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu mendapat pengawasan dan penjagaannya. Ini juga sebagai kalimat untuk menasehati diri saya pribadi. Setiap orang pasti punya kesalahan atau aib. Jika aib itu berbau, maka tidak akan ada orang yang ingin berdekatan satu sama lain. Baiknya jangan diumbar, kecuali ada niat untuk pembelajaran. Bukan untuk gosip semata. Kita sama-sama saling mengingatkan dan memperbaiki diri. Ini adalah persepsi saya ketika menonton film Ipar Adalah Maut dan melihat YouTube. Ingat, nenek moyang kita pelaut, bukan pelakor.